Baik anak-anak, untuk indera manusia itu disebut sebagai panca indera. Artinya apa artinya? Ada yang tahu? Maindra. Panca itu artinya adalah 5. Indra berarti artinya dia adalah, kalau dalam bahasa terkenalnya namanya adalah, bahasa biologinya ya, namanya adalah reseptor. Reseptor. Reseptor ini dalam arti bahasa Indonesia sebenarnya adalah sebagai penerima. Nah, penerima apa nih anak-anak? Penerima rangsang. Nah, kalau mata itu peka terhadap apa anak-anak? Cahaya. Cahaya. Ya, Pak, kalau boleh tanya, Pak? silakan. Ini gambar apa, Pak? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Oh, yang mana? Ya, yang ini Ya, itu adalah gambar kulit ya. Ini kulit. oh. Kulit. Itu peka terhadap apa? Sebagai indera peraba. Jadi dia nanti akan peka terhadap beberapa jenis rangsang. Kalau yang ini sebenarnya bukan mulutnya ya, tapi yang betul ini adalah lidah ya. Nah, peka terhadap apa? Rasa. Rasa. Kalau hidung peka terhadap apa? Penciuman ya. Penciuman ini akan peka terhadap bau. Kemudian yang ini? Pendengaran. Ya, pendengar peka terhadap apa? Suara. Suara. Nah, di 25 soal yang sudah Pak Enjang berikan kemarin, itu di sini kita tidak akan membahas satu persatu semuanya, tapi langsung kepada soal yang paling susah. Bagaimana, sepakat? Jadi nanti yang mudah-mudah bisa dipelajari sendiri. Nah, manakah soal yang susah? Ini yang pertama. Soal ke-25. Yang benar hanya 2. Soalnya 14. Berarti yang salah berapa anak ini? 12 anak yang salah ya, dari 14 peserta. Wah, berarti ini cukup sulit ya. Pertanyaannya, berapa banyak jenis reseptor penciuman yang berbeda yang terdapat dalam hidung manusia? Jawabannya berapa? Jawabannya ternyata lebih dari 1000. Ya, tepatnya adalah antara 4000 sampai 6000 apa? 6000 apa? Saraf atau reseptor. Ya. Jadi antara 4000 sampai 6000 reseptor. Dan itu digolongkan antara 400 sampai 600 jenis. Maksudnya adalah jenis bau yang bisa kita kenali ya. Itu ada 400 sampai 600 jenis reseptor yang nanti kalau digabung-gabung, kalau dikombinasi anak-anak bisa jadi ada berapa jenis bau yang bisa dikenali manusia? 1000. Misalkan saya punya 3 buah reseptor A, B, C. Ini hanya 3 loh ya. Itu ada berapa bau kemungkinan yang bisa kita baui? Bisa A, bisa B, bisa C. Lalu A dengan B, berarti bau AB. A dengan C. Terus B dengan C. Bisa juga dengan A, B, C. Nah, ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 buah jenis bau. Itu padahal hanya 3 buah reseptor. Nah, dengan ada 400 sampai 600 jenis, ini anak-anak kita bisa mengenali antara 2 miliar sampai 6 miliar jenis bau. Wow, hebat sekali manusia ya. Tergantung sama kepekaan manusia. Jadi ada orang yang sangat peka terhadap bau, ada juga orang yang kurang peka terhadap bau.
Juga tergantung sama ini anak-anak kondisi. Kalau sedang pilek kira-kira gimana? Kalau pilek nanti jumlahnya akan berkurang bau yang bisa kita kenali. Nah, ini anak-anak ya. Nah, tepatnya di sini. Jadi ada di ujung bagian atau bagian dinding atas dari hidung kita, namanya silia pembau, yang dimana ini akan tertutup dengan lendir. Ya, ada lendirnya. Apa fungsinya lendir ini anak-anak nanti? Untuk mengatur suhu. Lendir fungsinya untuk menangkap menangkap jenis bau ya. Jadi itu yang nantinya bau yang masuk atau bereaksi dengan lendir ini anak-anak akan dikenali oleh saraf pembaunya. Untuk apa lendir ini anak-anak? Menangkap bau. Menangkap bau. Bisa enggak lendir ini nanti terlalu banyak? Bisa. Bisa. Saat apa? Pilek. Saat flu atau pilek nanti lendir akan berproduksi lebih banyak. Akhirnya susah mengenali bau-bau ya begitu. Ya, pada kondisi tertentu. Nah, ini sarafnya akan sangat peka, terutama untuk beberapa kondisi. Contohnya ibu hamil. Tahu ibu hamil? Wah, itu pembawanya sangat tajam anak-anak ya. Nah, ini penampakannya kalau kita lihat dalam ini ya gambar biologisnya. Jadi kalau ini kan gambar secara ini ya, secara gambaran saja. Yang ini adalah tangkapan ketika dipotret sebenarnya. Jadi ini isinya adalah lendir, kemudian di sini adalah saraf-saraf yang jumlahnya sangat banyak ya, jumlahnya banyak ini. Oke. Gitu ya. Jadi jawabannya ini lebih dari 1000 jumlah reseptor di dalam hidung manusia. Kita bisa mengenali berapa bau dengan banyaknya saraf itu anak-anak? Lebih dari Miliaran jenis bau yang bisa kita kenali ya. Nah, makanya kalau kita membaui apa misalkan, bahkan ada orang yang tahu bau temannya. Wah, ini bau temanku seperti ini, satunya seperti ini ya. Kamu pernah mengenali seperti itu enggak? Tahu. Nah, iya, gitu. Jadi bisa jadi kita itu bisa mengenali teman kita dari baunya. Wah, itu hebatnya manusia bisa mengenali berbagai macam bau, anak-anak. Oke, silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Lanjut. Ini soal kedua yang sulit, anak-anak. Ya, pertanyaannya adalah apa yang menjadi fungsi utama kelenjar minyak pada kulit? Yang jawab benar juga 2000 orang. Yang salah 1.400.000. Yang benar 2000 ya. Yang salah 12. Oke. Jadi anak-anak, apa yang menjadi tugas utama kelenjar minyak pada kulit? Ini anak-anak kelenjar minyak itu ya. Jadi kelenjar minyak itu ada 2 jenis di kulit kita. Yang pertama, kelenjar minyak yang menempel pada rambut. Gunanya nanti akan untuk apa kira-kira? Untuk melumasi rambut. Nah, supaya rambutnya itu memiliki kelembapan. Kalau rambutnya lembab, nanti rambutnya akan lebih tertata dengan baik dan berfungsi sempurna. Gitu ya. Makanya kalau ada orang yang kurang gizi biasanya bisa dilihat salah satunya dari mana? Kulitnya pucat. Dari rambutnya. Kalau seseorang yang kurang gizi, itu rambutnya itu memiliki kelenjar minyak yang sedikit. Artinya rambutnya itu kelihatan tidak terawat gitu ya.
Nah, itu anak-anak. Yang kedua, kusut ya, rambutnya kusut. Kemudian yang kedua, kelenjar keringat ini ada pada pori-pori, keluar lewat pori-pori yang gunanya nanti adalah untuk membasahi dan merawat bagian kulit kita. Supaya apa kulit kita yang terkena minyak ini anak-anak? Kira-kira menurutmu untuk apa? Yuk silakan yang berpendapat boleh. Untuk apa kira-kira? Melembabkan Satu, melembabkan. Agar terhindar dari apa? Dilembabkan agar terhindar dari apa? sinar matahari. Iya, terhindar dari sinar matahari. Kalau kita terlalu banyak terkena sinar matahari akan terjadi apa, Nana? Penghitaman kulit. Kekurangan air. Nama lainnya kekurangan air apa? Hidrasi. Dehidrasi kulit. Nah, nanti kalau kulitnya sampai banyak kehilangan banyak air, maka bisa menyebabkan dehidrasi kulit. Makanya diberi minyak agar lembab. Selain itu untuk apa? Kira-kira minyak yang ada pada kulit kita. Ada yang tahu? Nah, ternyata minyak yang ini dapat melindungi anak-anak. Melindungi dari apa? Melindungi dari apa? Bakteri. Dengan lembab, dengan kulit ini, maka beberapa bakteri yang menyerang kulit itu akan mati atau tidak bisa. Nah, hebat ya berarti ya. Ya. Nah, makanya kalau kamu berkeringat sedikit tak masalah ya. Jadi di sanalah kulit kita akan terlindungi. Itu salah satunya dari berbagai jenis bakteri sehingga kita kalau terlumasi dengan baik kulit kita maka akan menjadi lebih sehat. Itu. Ya. Selain itu sebagai antioksidan anak-anak. Apa maksudnya antioksidan itu? Ini sama sebenarnya melindungi ya. Jadi melindungi manusia dari sinar UV. Tahu UV? Ultraviolet. Ultraviolet. Juga melindungi dari radikal bebas. Radikal bebas ini biasanya ada pada misalkan pada polusi. Radikal bebas itu penyebab kanker salah satunya ya. Jadi polusi di asap maupun dan lain-lain ya. Itu radikal bebas ya akan dapat ditangkal oleh minyak yang melapisi kulit kita. Jadi dia sebagai antioksidan. Begitu, anak-anak. Ada pertanyaan? Nah, ternyata keringat itu sangat berguna ya untuk melembabkan, melindungi dari bakteri, juga sebagai antioksidan. Nah, bersyukurlah bagi kita yang masih bisa berkeringat. Kamu bisa berkeringat? Insya Allah. Nah, kapan? Ketika beraktivitas berlebihan. Kalau beraktivitas ya makanya kalau ada orang yang suka berolahraga maka bagian dari pori-porinya sering keluar keringat itu akan menyehatkan tubuh baik untuk tubuh di dalam maupun untuk kulit di luarnya. Nah itu ya anak-anak ya makanya harus suka olahraga. Di sini ada yang tidak suka olahraga? Tidak ada. Ya suka semua ya olahraga ya. Nah ini anak-anak fungsinya adalah seperti ini. Pelumasan kulit, penghalang kelembapan, perlindungan terhadap mikroorganisme. Nah ini pengatur pH kulit. Siapa yang tahu pH kulit? pH itu tahu? Siapa yang tahu pH? Yo, bukan. Siapa yang tahu pH? Iya betul sekali. Tingkat keasaman kulit. Nah, atau tingkat keasaman saja. Di mana nanti dengan pengaturan pH ini dengan baik, maka pH ini akan mengatur tingkat keasaman dari kulit kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Tuh, kemudian pelindungan dari faktor eksternal seperti tadi itu polusi dan lain sebagainya sebagai antioksidan. Banyak ya ternyata fungsinya ya. Wah, hebat sekali ternyata ini sangat berguna ternyata ya keringat itu ya. Kadang-kadang benci juga ya.
oh keringat benci juga pada keringat, ternyata keringat itu banyak gunanya. Tapi tentu saja tubuh kita juga harus dirawat. Kelenjar keringat yang terlalu lama di tubuh kita justru malah akan menjadi sarangnya penyakit. Kok nyamuk? Misalkan enggak mandi 1 minggu misalkan ya. Waduh. Ya penyakit. Apa yang terjadi sama tubuh kita? Akan bau. Bau itu artinya berarti apa? Artinya bau itu apa artinya bau, Nana? Iya, ini tanda bakteri berkembang biak dengan jumlah yang bagaimana? Jumlah yang banyak. Ini artinya bau itu ya. Nah, semua bau tubuh kita itu terjadi karena ada bakteri. Kalau terlalu banyak, maka akan menimbulkan bau, anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Ada. Berarti jawabannya apa tadi jawabannya ya? Nah, jawabannya berarti ini ya, melembabkan dan melindungi kulit itu jawabannya. Berikutnya, anak-anak. Nomor 21. Fungsi yang benar tentang saraf pada kulit. Wah, ini ternyata yang jawab itu 3 yang jawab benar ya. Ada yang tahu? Wah, ini anak-anak ya. Jadi kulit kita anak-anak, kulit kita itu ada beberapa lapisan. Ya, lapisan yang pertama namanya lapisan epidermis, bagian yang dalam. Yang di dalamnya ada lapisan dermis. Yang paling bawah namanya lapisan lemak. Nah, di lapisan dermis ini ternyata kulit kita itu terdapat berbagai macam saraf. Ya. Apa aja itu? Nah, ini sarafnya. Oh, banyak ya. Ternyata ya. Nah, kita kenali dari ini anak-anak, dari yang paling luar. Coba yang paling luar ada apa? Ujung saraf telanjang. Ujung saraf perasa sakit. Itu ujungnya ada di sini. Nah, ini perasa sakit ya. Kemudian ya, yang ada di permukaan juga itu ada yang namanya Merkel. Merkel itu adalah sentuhan. Jadi ini tekanan halus ya. Tekanan halus. Namanya adalah Merkel. Ya, Merkel. Kemudian yang agak di tengah yaitu di bawah epidermis, tapi dia itu masih terhubung dengan epidermis ya. Artinya ada di bawahnya persis. Itu ada saraf panas namanya Ruffini. Saraf peraba namanya Meissner. Ya, dan namanya Krause, saraf dingin. Apa aja anak-anak? Krause, Ruffini, Meissner, dan Krause. Hafal apa enggak kalau Ruffini apa tadi? Panas. Kalau Meissner? Peraba. Kalau Krause? Dingin. Nah, jadi dihafalkan. Kalau panas kebalikannya dingin. Ruffini ya, kebalikannya adalah Krause. Oke. Kemudian kalau ini anak-anak ya, ada yang namanya ini Pacini. Pacini itu sebagai tekanan dalam. Ya, mungkin kalau seseorang terkena jatuh atau mungkin kena pukul, maka saraf inilah yang nanti akan terkena, yaitu atau akan terasa, yaitu tekanan dalam atau Pacini. Ada pertanyaan?
Dada ya. Berarti yang paling luar adalah yang ini. Ingat-ingat yang rasa sakit. Oleh karena itu kalau kalian misalkan tergesek kulitnya akan bagaimana rasanya? Sakit. Sakit. Jadi untuk kulit tidak hanya untuk peraba, tapi juga merasakan ada saraf sakit, saraf panas, saraf dingin, saraf peraba. Begitu. Silakan kalau ada yang tanya. Tidak ada ya? Nah, tinggal dihafalkan tadi. Udah hafal. Coba kita hafal ya. Ya. Kita coba apa aja tadi? Ayo siapa yang ingat? Rufini panas. Rufini panas. Meisner apa? Meisner? Peraba. Terus? Krause dingin. Krause dingin. Terus? Ini tekanan dalam. Tekanan dalam. Oke, kalau Merkel? Oh, lupa. Merkel? Ya, kita lihat. Nah, apa? Sentuhan. Ya, selain itu juga ada saraf untuk sakit. Ya, itu yang ada di permukaan tubuh kita. Oke, silakan dihafalkan. Bagaimana, sudah hafal belum? Ini panas, Meisner, peraba, Krause, Suaranya Meisner, peraba, Krause, dingin. patah-patah suaranya. Dalam Suaranya patah. Bagaimana, sudah hafal? Bentar, Pak. Meisner, peraba, Krause, dingin. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya, hafal ya? Nah, saraf sakit saya beri bahasa Latinnya, yaitu nocicepsi. Ya, nocicepsi itu adalah saraf yang merasakan rasa sakit ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Tidak ada. Siap ditanyai? Siap. Siap. Ya, oke, saya tanya ya. Saya stop dulu ini. Ya, siapa yang mau uji nyali? Saya tanyai. Ayo, siapa yang mau uji nyali? Angkat tangan. Nggak boleh lihat catatan ya. Oke, siapa yang mau silakan angkat tangan. Salah enggak apa-apa ya, salah enggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau? Tuh, ada yang mau ya. Aduh. Aduh. Ya wis, saya tanya silakan. Kenapa? Oh, lupa. Coba saya tanya yang bisa langsung jawab saja ya. Kalau Rufini. Panas. Merkel. Sentuhan. Pacini. Tekanan dalam. Nocicepsi. Rasa Merasakan sakit. Kalau dingin. Krause. Ya, atau Kraus. Peraba. Meisner. Tekanan dalam. Pacini. Pacini.
Iya. Wah, ternyata hebat-hebat semua ya. Pertanyaan anak, bagaimana? Pernahkah kalian melihat ada berita ya? Beritanya itu seseorang terkena luka bakar hingga kulitnya melepuh. Nah, pertanyaannya, kalau kulit sudah terbakar mungkin karena ini ya habis karena terbakar, apakah yang terjadi apabila dicubit? Apakah masih ada rasa sakit atau tidak? Bisa mati rasa. Jawabannya adalah Mati rasa. ya, jawabannya adalah mati rasa. Ya, jadi ketika seseorang itu kehilangan bagian dari kulitnya, maka saraf-saraf yang tadi itu maka tidak berfungsi lagi anak-anak ya. Nah, makanya dijaga kita. Jadi rasa sakit sudah tidak ada. Tidak ada merasakan rasa panas, dingin. Kira-kira enak apa enggak? Enggak. Nah, enak ya. Justru ketika kita merasakan panas, dingin, tekanan, dan juga sentuhan, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi di lingkungan sekitar kita. Nah, ya. Yuk. Ya, jadi bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya seperti ini, anak-anak ya. Kalau ini adalah dingin. Kalau dingin tadi apa? Dingin? Dingin adalah Kraus. Kalau tekanan, anggap saja tekanan dalam. Apa? Pacini. Kalau sakit, apa sakit tadi? Nosi sepsi. Kalau panas tadi apa? Panas kalau panas? Rufini. Kalau sentuhan? Mertul. Ya, seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah soal berikutnya yang masih banyak salah. tentang apa ini? Tentang telinga ya. Sel indera penerima rangsang suara pada telinga adalah, jawabannya adalah sel korti. Ada di mana sel korti ini anak-anak? Ternyata ada di sini. Makanya banyak yang jawab koklea ya. Yang ditanya itu bukan kokleanya tapi sel inderanya, sel indera penerima ya. Itu namanya ya, namanya adalah sel korti. Memang letaknya ada di koklea. Tahu koklea ya? Tahu. Nah, ini telinga kita. Siapa yang tahu? Ini yang A namanya apa? Daun telinga. Daun telinga. Yang B namanya apa? Tiang telinga. Yang C namanya apa? Yang C? Dang telinga. Dang telinga. Yang D namanya apa? Yang D? Tulang pendengaran. Tulang pendengaran. Yang ini saluran panjang ini ya, namanya apa? Eustasius. Saluran Eustasius. Yang saya lingkari ada 3 buah, ini apa namanya? Saluran 3 saluran setengah lingkaran, atau namanya kanalis semisirkularis. Nah, kalau yang ini, yang ini baru yang namanya koklea. Ya, saya tulis bahasa Indonesia saja ya. Namanya adalah koklea, atau lebih sering disebut sebagai rumah siput. Kenapa kok disebut rumah siput, anak-anak? Bentuknya kayak siput. Karena bentuknya seperti siput. Nah, disinilah terdapat banyak cairan ya. Namanya cairannya cairan apa? Limpa ya. Nah, kalau ini kita ambil anak-anak, lalu kita belah, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada bagian atas, ada bagian tengah, dan ada bagian bawah. Ini semuanya berisi cairan ya. Jadi skala vestibuli itu ada di atas,
skala media itu ada di tengah, dan skala timpani ada di bawah. Kemudian organ korti, nah sel korti itu ada di sini anak-anak. Ini yang paling penting untuk proses pendengaran karena nanti akan terhubung dengan yang saya lingkari warna hijau. Apa ini anak-anak? Cara pendengaran. Ya, ini adalah saraf pendengaran. Berarti kalau itu putus tuli ya? Ya ini kalau ada gangguan berarti nanti bisa tuli ya. Nah, saraf pendengaran ini nanti akan digerakkan atau akan menerima rangsang dari cairan-cairan yang ada, baik ada di skala vestibul, media maupun timpani. Yang saraf-saraf ini nanti ya atau cairan ini akan bergerak ketika ada apa, Nana? Ketika ada bunyi ya. Ketika bunyi maka cairannya akan bergerak dan juga nanti akan menimbulkan gerakan pada saraf pendengaran yang ada di organ korti. Nah, sehingga kita nanti akan dapat mendengar suara. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada ya? Apa namanya organnya, Nana? Organ korti. Sel korti atau organ korti ada di mana? Ada di koklea. Gitu ya. Apa itu koklea? Rumah siput. Baik anak-anak. Sebentar lagi kita akan ini ya istirahat ya 10 menit. Ya, kita lanjut di sesi yang kedua. Ini waktunya kurang 2 menit lagi. Nah, di sini anak-anak sedikit saya sampaikan ya. Jadi nanti ketika kita belajar IPA itu kita akan menemukan banyak sekali istilah-istilah. Iya. Nah, istilah-istilah yang kita kenal sebagai istilah ilmiah yang seringkali dalam bahasanya itu adalah bahasa Latin. Tahu Latin dari mana? Tahu. Dari Romawi dan Yunani. Ya, selain itu beberapa istilah berasal dari bahasa Inggris. Maka kalau kita mempelajari itu semuanya, nanti akan mempermudah istilah itu di dalam kita mempelajari materi IPA. Nana. Ya, yang suka mempelajari istilah-istilah seperti itu, waduh, berarti berbakat ya. Bakat jadi apa? Kira-kira? Bakat jadi ilmuwan, berbakat juga dari jadi Pak Dokter dan Bu Dokter ya. Karena harus banyak yang nanti akan dihafalkan ketika kita mempelajari tentang struktur atau organ manusia. Baik anak-anak, kita akan kembali lagi 10 menit lagi pas jam 7:30 nanti kita akan buka lagi untuk sesi yang kedua. Terima kasih semuanya. Saya akhiri sementara. Recording